Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimitri Fauzia Syifaintinan, NIM 1908015166, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bibliografi saya berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan yang saya ajukan kepada Ibu Putih Arcianti Widiasih, MPSI. Yang pertama yaitu ada problem penelitian saya. Problem penelitian saya ada dua, yaitu yang pertama adanya pertentangan antara hasil beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Long DKK pada tahun 2014 menunjukkan hasil bahwa kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, hal ini bertentangan dengan teori dan hasil-hasil penelitian lainnya yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Problem yang kedua yaitu berdasarkan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Tamrin pada tahun 2012, perlu dilakukan penelitian mengenai kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja dengan mengembangkan instrumen pengukuran untuk kedua variabel. Dan juga berdasarkan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Bu Amah DKK pada tahun 2017, perlu dilakukan penelitian dengan metode pengumpulan data secara anonimus untuk mengurangi kemungkinan bias. Yang berikutnya yaitu research question atau rumusan masalah dalam penelitian saya, yaitu ada satu, yaitu apakah ada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Berikutnya ada background of research atau latar belakang penelitian, yaitu bahwa di era globalisasi masa kini, tentunya kita akan menghadapi banyak perubahan, dan tentunya itu juga akan berdampak bagi keberlangsungan organisasi. Nah, sehingga organisasi harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, di era seperti ini, manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mencapai visi misi organisasi. Nah, sebagian besar keberhasilan dalam manajemen SDM dalam organisasi dikaitkan dengan gaya kepemimpinan. Nah, tentunya organisasi butuh kepemimpinan yang baik agar dapat beradaptasi dengan perubahan, karena kepemimpinan adalah komponen penting dalam pengembangan organisasi. Tanpa kepemimpinan yang baik, organisasi tentunya akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan visi dan misi, serta kesulitan untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era globalisasi ini. Dalam aspek manajemen sumber daya manusia, meningkatkan peran kepemimpinan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, pada beberapa penelitian terbukti bahwa kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Nah, kebutuhan organisasi akan seorang pemimpin yang dapat melakukan perubahan sesuai kebutuhan ini menjadi salah satu dasar pengembangan penelitian tentang kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional sendiri adalah model kepemimpinan yang cenderung memotivasi karyawan untuk bisa berkembang dan juga berfokus pada perilaku untuk membantu transformasi atau perubahan antara individu dengan organisasi. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini adalah pemimpin yang karismatik dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Model kepemimpinan transformasional ini diyakini dapat membantu organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Karena pada dasarnya inti dari kepemimpinan transformasional ini adalah melibatkan karyawan untuk bersama-sama melakukan perubahan. Nah, kemudian yang berikutnya, kepuasan kerja adalah hal yang penting dalam organisasi karena tentunya dapat berkaitan dengan kinerja karyawan. Nah, seorang karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi tentunya dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan kemampuannya dan dapat menghindari perilaku tidak produktif. Begitupun sebaliknya, seorang karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah dapat mengakibatkan produktivitasnya menurun.
Nah, kepuasan kerja sendiri adalah karakteristik yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu gaya kepemimpinan. Nah, peneliti sebelumnya yaitu Purnomo dalam penelitian Dewi pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja dikarenakan tipe kepemimpinan ini berfokus untuk memberikan motivasi pada karyawan. Karyawan yang termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik tentunya akan dapat merasakan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Nah, dalam penelitian Malik DKK pada tahun 2017, mereka menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan komitmen karyawan. Hal ini mendukung pernyataan Bo Amah dan kawan-kawan pada tahun 2017 dalam penelitiannya yaitu bahwa kepemimpinan transformasional dapat mempengaruhi kepuasan kerja secara positif dengan melakukan pemberdayaan psikologis. Nah, kepemimpinan transformasional sendiri itu kan pada dasarnya berusaha memberikan motivasi pada karyawan untuk bekerja lebih baik dari sebelumnya, sehingga tentunya dapat meningkatkan kepercayaan diri karyawan yang nantinya dapat berpengaruh kepada kepuasan kerja karyawan. Hal serupa pun dinyatakan oleh Tamrin pada tahun 2012 dalam penelitiannya bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Namun, Long DKK dalam penelitiannya di tahun 2014 menyatakan hal yang bertentangan bahwa kepemimpinan transformasional berhubungan tidak signifikan dengan kepuasan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang bertujuan untuk mengkaji kembali pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemudian berikutnya elaboration atau teoretik, yaitu yang pertama ada tentang kepemimpinan transformasional. Definisi dari kepemimpinan transformasional sendiri adalah pemimpin yang karismatik dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang transformasional juga harus mampu menyelaraskan visi dan misi ke depannya bersama karyawan serta meninggikan kebutuhan karyawan pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Nah, secara umum, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan relasional di mana karyawan memiliki kepercayaan dan rasa hormat terhadap pemimpin dan termotivasi untuk melakukan lebih baik dari yang diharapkan secara formal dari pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian menurut Long DKK dalam penelitiannya di tahun 2014 terdapat 4 komponen atau dimensi kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama pengaruh yang diidealkan, yang kedua yaitu motivasi inspirasional, yang ketiga yaitu stimulasi intelektual, dan yang keempat pertimbangan individual. Nah, kemudian menurut York dalam Anggreni dan Satosar tahun 2013 ada beberapa hal yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional. Spesifiknya di sini ada 4, yaitu yang pertama motivasi kerja, yang kedua komitmen organisasional, yang ketiga kepuasan kerja, dan yang keempat keinginan berpindah. Kemudian selanjutnya yaitu teoretik tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan karyawan terhadap pekerjaannya. Dengan kata lain, kepuasan kerja adalah hasil dari interaksi seorang karyawan dengan lingkungan kerjanya. Selain itu juga kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai sikap umum terhadap suatu pekerjaan berdasarkan perbandingan antara jumlah yang seharusnya diterima dengan jumlah yang sebenarnya diterima. Nah, kepuasan kerja ini sendiri termasuk sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu pastinya punya tingkatan masing-masing dalam menilai kepuasan kerja pada dirinya. Namun, secara garis besar, kepuasan kerja dapat kita artikan sebagai suatu hal yang menyenangkan atau tidak berdasarkan pada pendapat karyawan terhadap pekerjaannya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah yaitu tantangan pekerjaan, penghargaan yang sepadan, kondisi kerja, kesesuaian pekerjaan dan kesesuaian
pekerjaan dengan kepribadian karyawan. Kemudian juga ada beberapa faktor lain, yaitu faktor pekerjaan, atasan, promosi, gaji, dan kondisi kerja. Selain itu, menurut Asad, juga ada 4 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu faktor psikologis atau faktor-faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan. Yang kedua yaitu faktor sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu faktor fisik, berhubungan dengan fisik lingkungan kerja maupun fisik karyawan. Dan yang terakhir yaitu faktor keuangan atau yang berhubungan dengan jaminan dan kesejahteraan karyawan. Ya, kemudian berikutnya itu menurut Anwar Prabu, terdapat beberapa teori mengenai kepuasan kerja. Yang pertama yaitu teori keseimbangan. Yang kedua, teori perbedaan. Yang ketiga, teori pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, teori pandangan kelompok. Yang kelima, teori dua faktor. Dan yang keenam yaitu teori pengharapan. Kemudian yang terakhir yaitu ada teoritik mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Nah, kepemimpinan transformasional sendiri adalah gaya kepemimpinan yang berfokus untuk memotivasi karyawan agar bisa bertransformasi dan berkembang menjadi lebih baik. Hal ini tentunya dapat membuat karyawan menyelesaikan pekerjaannya didorong oleh faktor internal seperti motivasi kerja, bukan oleh faktor eksternal. Dengan begitu, tingkat kepuasan kerja pun dapat meningkat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Boamah DKK, pada tahun 2017 juga menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka ditariklah 2 hipotesis, yaitu yang hipotesis pertama, ada pengaruh dari kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Dan hipotesis nol atau hipotesis nihilnya yaitu tidak ada pengaruh dari kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Dalam previous study, saya mencantumkan ringkasan dari 5 jurnal yang saya jadikan referensi utama, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan Tamrin dengan judul The Influence of Transformational Leadership and Organizational Commitment on Job Satisfaction and Employee Performance. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Long DKK pada tahun 2014 berjudul The Impact of Transformational Leadership Style on Job Satisfaction. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Boamah DKK pada tahun 2017 berjudul Effect of Transformational Leadership on Job Satisfaction and Patient Safety Outcome. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kim DKK pada tahun 2012 berjudul Are Transformational Leaders a Double-Edged Sword? Impact of Transformational Leadership on Sport Employee Commitment and Job Satisfaction. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Malik DKK pada tahun 2017 berjudul Influence of Transformational Leadership Components on Job Satisfaction and Organizational Commitment. Nah, berikutnya yaitu metode dan partisipan. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Untuk definisi operasionalnya, yaitu kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus untuk memotivasi karyawan agar bertransformasi dan berkembang menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu kepuasan kerja adalah pandangan karyawan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan yang dijalani. Kemudian yang ketiga yaitu data collecting instrument atau alat ukur yang akan dipakai, yaitu ada 2. Yang pertama, The Multifactor Leadership Questionnaire atau MLQ.
digunakan untuk mengukur tingkat kepemimpinan transformasional. Yang kedua, yaitu The Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ, digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan. Populasi yang saya ambil di sini adalah karyawan BUMN dan swasta di daerah Jabodetabek. Dengan teknik sampling yaitu purposive sampling. Dengan itu saya menetapkan kriteria untuk responden yaitu merupakan karyawan BUMN maupun perusahaan swasta yang bekerja di wilayah Jabodetabek. Teknik analisis data yang akan digunakan nanti adalah teknik analisis regresi. Berikut saya cantumkan totalnya ada 12 jurnal yang saya jadikan referensi dalam bibliografi ini. Dan semuanya juga sudah saya cantumkan di anotasi dari 1 sampai dengan 12. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.